aku Fikri, begini teman-teman. Ya Allah. Nah, setiap positif itu nggak berdiri sendiri, karena dia lahir dari mengkritik. Positif. Berarti postmodern itu juga lahir karena mengkritik. Positif. Apa yang dikritik? Prinsipnya nggak sih? Ya, 2 prinsipnya. Ya betul. Ada berapa prinsip positivis? 3. Coba. Yang pertama adanya Empiris. kebenaran tunggal. Oh iya. Logisentrisme. Trisme. Yang kedua selalu bersumber pada teks. Pinter. Mas kapan? Direction ya? Iya. Nah, logosentrisme intertekstualitas sama hubungan sebab akibat. Oh, sebab akibat. Nah, yang dikritik sama postmodern yang mana? Yang ini sama yang ini. Yang tadi logosentrisme adanya absolute truth ya. Absolute truth. Ini adanya sumber atau buku-buku kan. Nah, jadi kita fokus ke kritik ini sama kritik ini. Oke, paham teman-teman? Ya, Cosmo. Sekarang pertanyaannya apa yang dikritik nih? Nah, yang pertama aku pengen bahas yang intertekstualitas dulu nih, yang sumber. Sumber itu kan buku-buku teman-teman ya. Nah, kalau kalian sadari, buku itu belum tentu ngasih tahu tentang pengetahuan mutlak gitu, belum tentu 100% ngasih tahu pengetahuan. Karena siapa tahu buku-buku itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang punya power. Gitu. Misalnya nih, aku nyuruh Jalul buat bikinin buku tentang aku, hebat-hebatin aku, bego-begoin aku. Gitu. Nah, maka dari itu menurut postmodern ada 2 hal yang harus dipisahkan di dunia ini. Yang pertama power. Ya, itu pinter. Power sama knowledge. Gitu. Jadi 2 hal ini menurut postmodern itu nggak bisa dipisahkan. Makanya pengetahuan sekarang, postmodern itu takut bahwasanya pengetahuan sekarang itu cuma apa ya? Cuma sebagai boneka lah dari orang-orang yang punya power. Gitu. Nah, ini pemikirannya siapa? Pemikirannya Foucault. Pasti kalau udah baca. Apa sih bacanya? Foucault. Foucault. Hah? Foucault. Foucault. Michel Foucault. Nah, Michel Foucault itu berpikir seperti ini. Bahwasanya power dan aura tidak bisa dipisahkan. Nah, itu jadi dasarnya postmodern. Gitu teman-teman. Yang pertama. Solusi dasar. Ya, solusi dasar atau kritik. Epistemologinya kita Sabar. Pelan-pelan. Kan lahir dari kritik kan. Harus tahu dulu dong kritiknya apa. Baru yang kemarin dong yang kita di direction. Sini. Saya butuh sejarah. Nah, intinya postmodern itu mengkritik intertekstualitas dengan pemikirannya Foucault. Dengan bagi pemikiran ini nih, bahwasanya power dan knowledge itu nggak bisa dipisahkan. Makanya buku-buku yang ada sekarang itu susah untuk dipercaya sebagai sumber. Gitu ya. Oke, jadi kalian nggak usah baca buku lagi mulai sekarang ya. Nah, yang kedua absolute truth. Gimana nih cara mengkritik absolute truth? Cara mengkritik absolute truth itu pakai pemikirannya Derrida. Apa namanya? Dekonstruksi. Dekonstruksi, kok miring sih lama-lama ya? Dekonstruksi Derrida. Ini judul bukunya apa gitu? Bahasa Prancis lah. Jacques Derrida, dekonstruksi. Nah, dekonstruksinya Derrida gimana? Jadi menurut dulu gimana ya? Oh iya, ini panjang nih teman-teman ya. Nah, menurut Derrida, orang-orang itu berpikir secara biner.
Jadi orang-orang tuh berpikir secara biner, atau biner ya teman-teman? Enggak. Oposisi biner. Oposisi biner. Apa itu oposisi biner? Jadi Derrida tuh melihat orang-orang berpikir tuh selalu berkebalikan. Misal kayak panjang, kebalikannya apa? Pendek. Gelap, kayak terang, Gelap. besar. Kecil. Nah, karena Derrida tahu orang-orang berpikir kayak gini, Derrida tahu nih orang-orang berpikir oposisi biner. Nah, menurut Derrida, hal yang ditaruh di belakang pasti maknanya lebih kecil, lebih buruk, kayak terang, surga, Neraka. Yang terakhir itu selalu jelek banget ya. Nah, makanya itu menurut Derrida, hal kayak gini harus dikonstruksi. Karena setiap makna itu harus sama, nggak boleh ada yang lebih jelek atau nggak ada boleh yang lebih baik. Gitu. Jadi proses dekonstruksi adalah menyamakan, Mana? betul, menyamakan makna. Nah, kalau maknanya sama, berarti ada nggak sesuatu itu? Ngerti nggak? Semua. Kan hal itu ada karena ada kebalikannya. Kaya. Miskin. Kalau kaya sama miskin maknanya sama, berarti ada nggak orang kaya? Ada. Enggak ada. Kayak tadi itu Oh, iya, iya, aja iya, itu iya, 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 aja. iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Nah, berarti menyamakan makna itu sama aja menghancurkan entitas, menghancurkan sesuatu yang ada. Menghancurkan sesuatu yang ada. Dan sesuatu yang ada. Nah, itu digunakan oleh pemikir postmodern untuk menghancurkan Absolut. absolut. Apa contoh dekonstruksi? Misalnya dekonstruksi yang paling gampang itu surga neraka deh. Surga neraka. Mana yang jelek teman-teman maknanya? Surga apa neraka? Neraka. Neraka. Nah, berarti kalau kita pakai metode dekonstruksi, aku harus menyamakan neraka sama kayak surga maknanya. Harus sama-sama suci lah, atau surga aku jelek-jelekin juga. Nah, neraka itu sebenarnya adalah tempat orang-orang yang pengen disucikan. Ya nggak sih? Orang-orang yang pengen disucikan. Sebenarnya neraka sama-sama suci nggak sih sama surga? Karena dia tempat menyucikan orang-orang. Iya nggak? Nah itu aku lagi mendekonstruksi surga sama neraka. Gitu. Oke? Untuk mengkritik positivis, mengkritik dari logosentrisme dan intertekstualitas. Intertekstualitas dikritik menghasilkan yang namanya pemikiran Foucault kan? Iya. Pakai pemikiran Foucault akhirnya menghasilkan epistemologi baru, epistemologi prinsip baru, namanya skeptisisme. Terus lagi yang logosentrisme, absolute truth dikritik pakai dekonstruksinya Derrida, jadinya nggak ada kebenaran tunggal, ya nggak? Ini subjektif. Gitu. Akhirnya ini adalah prinsip-prinsip utama postmodern, skeptisisme dan subjektif. Oke? Ini prinsip pertama. Dekonstruksi. Ini prinsip kedua. Berarti dua doang ya, Pak? Iya. Itu dia epistemologinya, skeptisisme, ya. Iya. Mm-mm. Itu dia dong. Iya. Dikasih dia nggak percaya sama pengetahuan. Iya, nggak percaya sama pengetahuan yang ada. Oh, berarti apa ya tadi? Semua pengetahuan bias gitu maksudnya? Iya betul. Menurut dia semua pengetahuan bias. Makanya kita harus mencari lagi pengetahuan, mencari lagi dari awal. Oh, makanya ilmu itu nggak objektif dari subjektif. Iya.